Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Pasti sehat dong ya. Nah, walaupun keadaan saat ini kita mahasiswa semester 3 itu tugas menumpuk, apalagi yang ikut organisasi nih, kalian harus tetap semangat, gak boleh pantang menyerah. Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai asam basa part 2 yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri sebagai presentator pertama, yaitu Putri Dwi Agustiningrum dengan NIM 207200122, dan juga oleh rekan saya sebagai presentator kedua, yaitu Sheila Lailatul Rahmah dengan NIM 207200110. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai reaksi penetralan. Di sini terdapat 4 reaksi penetralan. Yang pertama yaitu antara basa kuat dan asam kuat, dan yang kedua antara asam lemah dan juga basa kuat, dan yang ketiga adalah antara basa lemah dan juga asam kuat, dan yang keempat antara basa lemah dan juga asam lemah. Reaksi asam dan basa kuat yang akan menghasilkan larutan bersifat netral adalah yang jumlah mol H+ dari asamnya sama dengan jumlah mol ion OH- dari basanya. Terdapat 2 keadaan lain yang bisa terjadi. Yang pertama, jika mol H+ sama dengan mol OH-, maka dapat dipastikan larutan yang dihasilkan itu bersifat netral. Dan yang kedua, jika mol H+ itu lebih dari OH-, maka larutan akan bersifat asam. pH-nya kemudian akan ditentukan oleh jumlah mol H+ yang bersisa. Kemudian, jika mol H+ itu kurang dari OH-, maka larutan akan bersifat basa, yang kemudian pH-nya ditentukan oleh mol OH- yang juga bersisa. Lalu bagaimana cara menentukan mol H+ atau OH- yang bersisa, Kak? Nah, caranya yaitu dengan apabila mol H+-nya sisa, maka mol H+ mula-mula dikurangi mol OH-. Dan apabila mol OH- yang bersisa, itu dicari dengan mol OH- mula-mula dikurangi dengan mol H+. Apabila yang diketahui M dan V untuk mencari mol, maka dapat digunakan rumus berikut. N sama dengan M kali V. Apabila V dalam keadaan mililiter, maka satuan molnya adalah milimol. Dan apabila V-nya dalam satuan liter, maka satuan molnya adalah mol. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya, seperti larutan baku. Kemudian, titik ekuivalen adalah titik ketika asam dan basa tepat habis bereaksi dengan disertai perubahan warna indikatornya. Lanjut ke rumus umum titrasi, yaitu apabila terdapat mol ekuivalen asam itu sama dengan mol ekuivalen basa, di mana mol ekuivalen diperoleh dari hasil perkalian antara normalitas dengan volume. Maka rumus di atas dapat kita tulis sebagai N dikali V asam sama dengan N dikali V basa. Nah, normalitas ini diperoleh dari hasil perkalian antara molaritas dengan jumlah ion H+ pada asam atau jumlah ion OH pada basa, sehingga rumus di atas dapat ditulis menjadi N dikali M dikali V asam sama dengan N dikali V dikali M basa, dengan keterangan N adalah normalitas, V adalah volume, M adalah molaritas, dan N adalah jumlah ion H+ yang terdapat pada asam atau OH- yang terdapat pada basa. Kemudian lanjut ke prinsip titrasi asam basa. Di sini, titran itu ditambahkan titer sedikit demi sedikit sampai mencapai keadaan ekuivalen, di mana titik ekuivalen ini dapat ditemukan dengan cara memakai pH meter dan memakai indikator asam basa. Kemudian, pada saat titik ekuivalen ini, maka proses titrasi itu dihentikan. Kemudian, kita mencatat volume titer yang diperlukan untuk mencapai keadaan tersebut. Indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan, dan indikator ini akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi dan pada saat itulah titrasi dihentikan. Baik, cukup sekian dari saya presentator pertama.
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai presentator kedua. Selamat menyaksikan. Titrasi tercantum dalam surat Al-Fatir ayat 12 yang artinya dan tiada sama antara dua laut, yaitu air tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya, kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah lautan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Saya Sheila Lailatul Rahmah. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang grafik titrasi. Nah, pada reaksi antar asam dan basa, titrasi berguna untuk menguji pH pada berbagai variasi titik melalui reaksi kimia. Grafik titrasi ini menyatakan perubahan pH pada proses titrasi. Pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik di mana daerah perubahan pH drastis adalah 4 sampai dengan 10 dengan zat pentiternya adalah basa kuat. pH titik ekuivalen adalah 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan phenylephthalate lebih tajam. Contohnya adalah HCl dengan NaOH. Selanjutnya, titrasi basa kuat dengan asam kuat. Zat pentiternya adalah asam kuat dengan daerah perubahan pH drastis berkisar antara 4 sampai dengan 10 dengan pH titik ekuivalen adalah 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan phenylephthalate lebih tajam. Contoh pada titrasi basa kuat dengan asam kuat adalah KOH dengan HCl. Yang ketiga, titrasi asam kuat dengan basa lemah. Bisa teman-teman lihat pada grafik, zat pentiternya adalah basa lemah, daerah perubahan drastis pH berkisar antara 4 sampai dengan 7, pH titik ekuivalen 5 sampai dengan 6, sedangkan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Zat pentiternya adalah asam kuat, daerah perubahan pH drastis berkisar antara 4 sampai dengan 7, pH titik ekuivalen 5 sampai dengan 6, dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Titrasi basa kuat dengan asam lemah. Zat pentiternya adalah asam lemah, daerah perubahan pH drastis adalah 7 sampai dengan 10, pH titik ekuivalen adalah 8 sampai dengan 9, sedangkan indikator yang dapat digunakan adalah phenylephthalate. Titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, zat pentiternya adalah basa kuat, daerah perubahan pH drastis berkisar antara 7 sampai dengan 10, pH titik ekuivalen adalah 8 sampai dengan 9, dan indikator yang dapat digunakan adalah phenylephthalate. Kemudian, titrasi asam lemah dengan basa lemah itu tidak digunakan sebab perubahan drastis pH terjadi sangat singkat. Yang kedua, tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Terakhir, reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas. Perhitungan jumlah reaksi atau hasil reaksi melalui reaksi penetralan atau titrasi. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus mol asam sama dengan mol basa. Titrasi asam basa monovalensi atau valensi 1 dengan menggunakan M asam dikali V asam sama dengan M basa dikali V basa. Sedangkan titrasi asam basa polivalensi, teman-teman bisa menggunakan rumus VMA asam sama dengan VMB basa, dengan V adalah volume,
M asam adalah molaritas H+, M basa adalah molaritas OH-, A adalah valensi asam, sedangkan B adalah valensi basa. Selanjutnya, ada contoh soal yang bisa teman-teman baca sendiri. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.